Hai, kenalin, gue Rahmi dari Kepulauan Riau. Kali ini gue mau cerita tentang pengalaman horor gue dan teman-teman gue pas kelas 3 SMP. Semua terjadi karena kebohongan cuma untuk mencari kesenangan. Jadi ceritanya, waktu itu hari Jumat. Kita baru aja selesai ulangan matematika yang bikin mumet banget. Karena dirasa butuh refreshing, gue dan kelima temen gue berencana pergi healing sejenak buat cari hiburan. Nah, kelima temen gue ini ada yang namanya Miftah, Kela, Melci, Nabila, dan Sherly. Sebenarnya ini rencana dadakan banget. Kita bahkan nggak tahu mau kemana. Semua tempat yang deket udah kita jelajahi. Pastinya kita mau tempat healing yang baru dong. Terus tiba-tiba gue baru keinget nih. Kayaknya nggak jauh dari titik kumpul kita tuh ada pantai tersembunyi. Yang cantik banget. Dan jarang orang yang tahu. Tanpa banyak mikir, kita langsung tancap gas. Naik motor, nyeng, menuju daerah tersebut, yang disebut ESP, di mana tempat pantai itu berada. Sesampainya di sana, kita bertanya ke warga setempat. Awalnya sih warga melarang kita ke sana, karena hari itu hari Jumat dan azan sudah berkumandang. Tapi karena gue dan teman-teman gue udah terlanjur capek banget, dan mau ngebayar semua rasa lelah itu dengan melihat pantai, akhirnya kita terpaksa bohong. Kita bilang kalau kita kesana mau ngerjain tugas dan kenal dengan penduduk di situ, namanya Putri. Setelah sempat ragu, warga akhirnya mengizinkan kita dengan syarat kita harus menjaga tutur kata dan kebersihan. Kita pun patuh sama aturan itu. Bahkan pas sebelum masuk pantai, kita udah ngucapin salam dan permisi duluan. Awal masuk, kita semua belum lihat pantai itu sih. Ternyata harus jalan sedikit lagi ke bawah, baru bisa ngeliat keindahan pantai itu seutuhnya. Ketika di perjalanan menuju ke bawah, gue berada di barisan paling belakang. Sambil ngeliat sekeliling, gue sambil bergumam juga dalam hati. Kok pantai sebagus ini nggak dibuka buat umum ya? Sekilas, mata gue ngeliat sosok pria pakai baju hitam full, dari kepala sampai ujung kaki, lagi berdiri di atas bukit ditutupi pepohonan. Gue ngeliatnya emang cuma sekilas sih, tapi dia berdiri di sana sepanjang kita berada di pulau itu, seolah lagi ngawasin kita. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya sampailah kita di pantai. Lelah kita akhirnya terbayar karena ngelihat pemandangan yang cantik banget. Anginnya juga seger lagi. Cepet-cepet, gue sama teman-teman langsung ngegelar karpet dan istirahat sembari makan bekal yang kita bawa. Lagi asik-asiknya makan, gue ngeliat ke tengah laut dan ngerasa kayak ada yang janggal di laut. Gue lihat kayak ada orang yang berlayar pakai perahu kecil kayak nelayan gitu. Tapi yang aneh, ada perempuan berdiri di ujung perahu, pakai baju merah dan bermahkota kayak ratu. Tapi gue tanya ke teman-teman gue, gak ada satupun yang ngeliat itu. Jadi gue berusaha berpikir positif aja. Mungkin gue halusinasi kali ya, karena kecapean di jalan sama bawa motor tadi. Setelah puas istirahat dan ngisi perut, kita turun buat main air dan foto-foto. Awalnya sih nggak ada yang aneh sedikit pun, sampai akhirnya Kela dan Miftah memutuskan buat menjelajah lebih jauh. Pantai ini banyak banget batu-batunya. Mereka berdua pergi ke bibir pantai sebelah kanan atau belakang pulau, karena pulau itu pulau paling ujung di daerah ini. Saat Kela dan Miftah pergi, gue, Nabila, dan Sherly pergi nyusul mereka tuh. Sedangkan Melci, dia duduk di tempat istirahat kita tadi, karena mau jagain barang-barang katanya. Ketika sampai, gue lihat Kela lagi nangis, sambil muterin lagu sedih, dan diikuti dengan Miftah yang duduk di sebelahnya. Ya, gue gak mikir aneh-aneh sih. Gue duduk di batu-batu sambil main air, dan begitu juga dengan Nabila dan Sherly. Gak lama setelah itu, Kela dan Miftah pergi lagi, semakin jauh ke belakang pulau. Katanya di sana ada pemandangan yang lebih indah. Kayak biasa, gue jalan paling belakang. Kalau diurutin, Kela dan Miftah di paling depan, Nabila kedua, Sherly ketiga, dan gue terakhir. Kita jalan sampai nggak sadar kalau posisi kita ternyata udah jauh dari tempat Melci berada. Karena udah lumayan jalan jauh, gue duduk sebentar di batu karena capek, sambil foto-foto dikit sih. Di sudut mata sebelah kiri, gue ngeliat ada sosok berpakaian hitam, seolah kayak lagi ngedeketin gue. Tapi begitu gue nengok, sosok itu hilang.
Perasaan doang kali ya. Akhirnya gue sibuk lihat HP lagi. Tapi sosok itu seolah berdiri makin deket. Gue nengok lagi dong, tapi dia udah gak ada di sana. Aduh, gue mulai deg-degan tuh. Beberapa kali gue ngedipin mata juga buat ngeyakinin kalau emang bener-bener gak ada orang di sekitar gue. Gue bahkan lihat kanan kiri, gak ada siapa-siapa. Akhirnya, karena gue udah ngerasa aman, gue balik lagi tuh ngeliat HP. Niatnya sih buat nanyain temen-temen gue kapan mau balik. Tapi gue masih ngerasa ada yang gak beres. Dan ngedenger kayak ada suara dari sisi kiri gue. Pas gue nengok, Pergi dari pulau ini sekarang. gue kaget dong. Karena gue panik, gue langsung lari nyamperin temen gue. Nah, setelah gue ketemu Sherly, dia bingung ngeliat gue yang lagi panik. Terus nanya, lo kenapa? Gue langsung jawab, udah ntar aja, ayo kita pulang sekarang. Tanpa babi bu, Sherly langsung ikut gue buat nyamperin temen-temen gue yang lain. Tapi pas nyampe di sana, Kela, Miftah, sama Nabila nggak denger panggilan gue sama Sherly. Dan malah makin jauh jalannya ke arah belakang pulau itu. Akhirnya gue sama Sherly teriakin mereka, sampai mereka sadar, dan langsung gue tarik tuh biar buru-buru balik. Di perjalanan ke pinggir pantai, Ibu Sherly nelpon, dan beliau bilang, "Dok, lagi di mana? Kalau lagi di pantai cepet pulang ya, bahaya." Kita semua kaget dong. Secara kita nggak ngasih tahu kemana kita pergi sama siapapun. Kita semua izin cuman bilang main kayak biasa. Singkat cerita, kita buru-buru ninggalin pantai ini. Pasti ada yang gak beres deh sama tempat ini. Akhirnya kita pulang ke rumah masing-masing. Dan alhamdulillahnya sih selama perjalanan gak terjadi apa-apa ya. Semuanya aman. Malamnya grup chat kita rame ngebahas soal kejadian aneh yang kita alami satu persatu. Mulai dari Miftah yang buka cerita kalau nenek dan bibinya ternyata tahu sejarah pulau itu. Jadi di zaman dahulu, pulau itu dulunya tempat galangan kapal bekas, sejenis bengkel tempat perbaikan kapal, yang banyak memakan korban jiwa. Salah satunya, ada orang yang hilang waktu pergi cari ikan. Ada juga yang tersambar petir sampai seluruh badannya hancur. Gue kira itu cuma cerita bohong, tapi disusul dengan chat Nabila yang bilang kalau tadi pas dia di belakang pulau, dia ngeliat ada sosok yang lagi berdiri di atas salah satu besi bangkai kapal gitu. Kita semua bertanya-tanya dan jadi yakin kalau emang ada yang gak beres sama pulau itu. Kita juga cari tahu tentang misteri pulau itu ke guru kita. Katanya pulau itu emang pulau yang jarang disinggahi orang karena angker. Sepulang dari pulau itu, gue sama temen-temen ngerasa ada yang aneh di sekitar rumah. Mulai dari gue yang ngedengar suara gamelan, terus Miftah yang ngerasa kalau ada yang berdiri di pojokan kamarnya, terus Melci yang ngelihat pusaran air di tempat dia duduk. Semua yang di grup pada merinding dengan apa yang terjadi tadi siang. Dan gue memutuskan cerita ke abah gue. FYI, abah gue ini emang lumayan peka ya, dan tahu tentang hal-hal mistis kayak gini. Di situ gue baru tahu kalau orang berpakaian hitam yang gue lihat adalah sosok penjaga pulau itu. Dari awal masuk pulau, sebenarnya dia udah merhatiin kita semua. Dan sempat berkali-kali ngasih kode supaya kita pulang, tapi kita nggak peka. Karena kita terlalu fokus sama pemandangan di sana yang sangat indah. Abah gue juga bilang, kalau salah satu di antara kita ada yang lagi halangan. Terus ada yang tembus darah haidnya. Jadi, seolah kita tuh ninggalin jejak. Dan salah satu dari kita hampir terancam gak selamat. Udah gitu, tempat yang mau kita kunjungi di belakang pulau itu ternyata sarangnya buaya besar yang pernah memakan korban jiwa. Ternyata yang lagi halangan itu si Melci, yang gak ikut kita dan milih stay buat jagain tas. Dia awalnya ngelihat pusaran air di tempat dia duduk pas di pantai. Dan begitu sampai rumah pun dia ngerasa ada pusaran itu terus. Akhirnya lama-lama dia pusing dan jadi muntah-muntah. Terus dia tiba-tiba demam. Sampai-sampai ibunya ngehubungin kita dan minta kita semua buat datang ke rumahnya. Pas kita di sana, si Melci nangis. Tapi lama-lama nangisnya ganti jadi ketawa. Ternyata dia kesurupan, cuy. Akhirnya gue nelpon abah buat datang ke rumah Melci dan ceritain apa yang terjadi sama Melci. Abah gue pun bergegas dan bawa Pak Ustadz buat ruqyah Melci. Setelah Melci diruqyah, kita semua minta tolong ibunya untuk pantau perkembangan Melci. Dan syukurnya dia membaik sih. Udah gak muntah-muntah atau kerasukan lagi.
Tapi untungnya kita semua selamat, berkat sosok penjaga yang neriakin gue untuk pergi dari pantai itu. Jadi kita bisa bergegas cepat keluar dari pulau misteri itu. Pesan dari cerita gue, terkadang rasa penasaran membawa kita ke dalam situasi berbahaya. Apalagi nggak menghiraukan sekitar. Dan jangan pernah kemanapun tanpa seizin orang tua ya. Apalagi sampai bohong, karena bisa berakibat fatal ya guys ya.